Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adila dengan NIM 20862065151, Prodi S1 PGSD, kelas 3B, dosen pengampu Rusdial Marta MSD, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengertian manusia sebagai makhluk individu. Secara fisik, manusia sama dengan makhluk hidup lainnya. Keduanya memiliki unsur-unsur pendukung yang mampu membantunya hidup. Tetapi secara khusus, manusia berada dengan makhluk lainnya. Maksudnya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi makhluk paling sempurna dengan akal yang dimilikinya. Dan penciptaan akal yang dimiliki manusia dapat membantunya menyebut atau mengkategorikan sesuatu dan membuat sebuah konsep, sehingga memiliki kemampuan untuk berpikir. Dapat dikatakan bahwa fungsi akal untuk berpikir. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial sebagai individu yang mempunyai keinginan atau kemauan dan kehendak yang mendorongnya berbuat dan berkehendak dari apa yang diperbuatnya. Dan dari sikapnya, hidupnya, orang dapat mengetahui pribadi seseorang sebagai makhluk individu. Manusia ingin hidup senang dan bahagia dan menghindar dari segala hal yang menyusahkan. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala kebutuhan tersebut menyatu dalam dirinya. Jika ia tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Seseorang individu adalah perpaduan antar faktor genetik. Manusia sebagai makhluk sosial, menurut Kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia dikatakan makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubung dengan orang lain. Berikutnya, manusia dikatakan makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu diantaranya: yang pertama, karena manusia tunjuk pada aturan yang berlaku. Dan yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Dan yang ketiga, manusia memiliki
memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, tekanan emosional. Tekanan emosional ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Dan yang kedua, harga diri yang rendah. Ketika seseorang berada di posisi ini, maka ia memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang dan dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula. Dan yang ketiga, isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi sosial orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.